Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik dan kakak-kakak, kita bertemu lagi di dalam channel Pembina Pramuka bersama Kak Awang. Seperti yang Kak Awang sampaikan kemarin, bahwa pada materi fundamental akan Kak Awang bagi beberapa part. Nah, yuk kita review kembali mengenai fundamental gerakan pramuka. Hari ini kita akan belajar mengenai fundamental gerakan pramuka, mengenai proses pendidikan dan kurikulum yang ada di dalam gerakan pramuka. Yuk kita bahas satu persatu. Fundamental gerakan pramuka. Kalau kemarin kita belajar mengenai fundamental gerakan pramuka, fundamental gerakan pramuka adalah hal-hal pokok yang sangat mendasar dalam gerakan pramuka yang perlu diketahui dan dipahami demi tercapainya gerakan pramuka. Sebagai seorang anggota gerakan pramuka, adik-adik dan kakak-kakak baiknya adalah memahami hal-hal yang mendasar dalam gerakan pramuka, sehingga ketika kita sedang melaksanakan pendidikan kepramukaan atau kepramukaan, kita tidak sedang menjauh dari tujuan gerakan pramuka, tapi kita sedang menuju dalam gerakan pramuka. Jadi setiap kegiatan kepramukaan kita mempunyai alur yang benar, sehingga fundamental gerakan pramuka ini adalah baiknya adalah dipahami oleh setiap peserta didik dan pembina dalam gerakan pramuka. Untuk kegiatan untuk fundamental gerakan pramuka, kemarin sudah ada beberapa bagian. Pengertian dasar, ya, ada mengenai kecerdasan, ada proses, tujuan, indikator, dan tujuan gerakan pramuka. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian dasar dalam kegiatan kepramukaan. Kita review bahwa pramuka itu adalah anggota gerakan pramuka, gerakan pramuka adalah organisasinya, pendidikan kepramukaan adalah prosesnya, dan kepramukaan adalah segala aspek dan kegiatannya. Hari ini yang akan kita bahas adalah di dalam poin yang ini, ya, yang ada di dalam poin yang berwarna biru ini, ya. Kita akan belajar mengenai proses dalam pendidikan kepramukaan, khususnya adalah SKU dan SKK. Pertama adalah SKU. Dalam SKU, dalam kurikulum gerakan pramuka, kita akan mengenal satu adalah SKU, yang kedua adalah SKK, yang ketiga adalah SPG. SKU adalah syarat kecakapan umum, SKK adalah syarat kecakapan khusus, dan SPG syarat kecakapan pramuka Garuda. Ketiga ini adalah saling terkait, tidak berdiri sendiri, ya. Masing-masing SKU ini saling terkait dan menjadi landasan dalam proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan kepramukaan. Jadi ketika kita di dalam pramuka siaga, kita mengenal namanya adalah pendidikan siaga. Di Penggalang ada pasukan penggalang, di Penegak ada ambalan penegak, di dalam Pandega ada namanya Racana Pandega, di luar Pangkalan ada kita mengenal ada satuan karya. Satu dengan yang lain ini saling terkait, ya. Di sana nanti akan ada SKU, SKK, SPG, atau salah satunya di sini ada SKK ketika kita berkegiatan di satuan karya. Kakak-kakak, kita akan mengenal namanya adalah syarat kecakapan umum. Ya, syarat kecakapan umum. Seringkali kita melihat SKU itu yang seperti ini, ya, buku kecil yang ada di dalam pendidikan kepramukaan. Sebetulnya SKU itu apa? SKU adalah sebuah syarat-syarat yang ada, yang diprasyaratkan agar seseorang ini adalah menjadi seorang pramuka. Bahwa SKU ini adalah sebagai syarat wajib seorang peserta didik untuk mencapai hal yang mendasar sebagai anggota gerakan pramuka. Jadi kalau SKU di sini adalah sebagai syarat yang wajib. Paling tidak SKU nanti akan ada 3 syarat, adalah sebagai syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua adalah mendorong, merangsang agar seorang peserta didik adalah mempunyai kecakapan
Yang ketiga adalah syarat untuk menjadi seorang anggota pramuka. Jadi kakak-kakak dan adik-adik, bahwa SKU ini adalah syarat yang wajib. Ya, tadi Kawam menyampaikan adalah syarat yang wajib. Maka ketika seorang peserta didik ini adalah mencapai SKU pertama di tiap golongannya, maka baru akan dilantik dan menjadi anggota gerakan pramuka. Jadi kalau kita melihat SKU ini syarat yang wajib dan sangat penting. Seorang peserta didik yang berusia adalah 7-25 tahun tidak dapat disebut sebagai anggota pramuka manakala belum pernah menyelesaikan syarat kecakapan umum pertama di tiap golongannya. Dalam ini adik-adik harus paham sekarang ya, bahwa SKU ini adalah bukan merupakan hak peserta didik, tapi adalah kewajiban peserta didik untuk dapat segera menyelesaikannya. Ayo di sini, apakah ada yang belum menyelesaikan SKU? Kalau belum, segera bertemu dengan kakak pembina untuk dapat menyelesaikan SKU-nya. Bagi kakak-kakak pembina, jika ada adik-adik yang belum menyelesaikan SKU, mari kita dorong, mari kita motivasi agar peserta didik kita adalah segera menyelesaikan syarat kecakapan umum, baik siaga, penggalang, penegak, dan panitia. Yang kedua adalah syarat kecakapan khusus. Kalau tadi adalah SKU adalah syarat kecakapan umum, syarat yang wajib. Kalau SKK atau syarat kecakapan umum ini berbeda. Syarat kecakapan khusus ini adalah syarat kecakapan pada bidang tertentu, dan bagi peserta didik boleh memilih sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Jadi kalau SKU ini adalah lebih banyak adalah pilihan, dan SKU ini adalah sesuai dengan minat dan bakat. Di dalam gerakan pramuka, SKK ini adalah sangat banyak. Hampir setiap bidang dalam kehidupan, sendi-sendi kehidupan di dalam kemasyarakatan, hampir seluruhnya adalah sudah diwadahi di dalam syarat kecakapan khusus. Jadi adik-adik jangan khawatir, ada banyak sekali. Bahkan dalam kecakapan khusus ini, manakala ternyata di dalam gerakan pramuka ini adalah belum ada ya, belum terwadahi kecakapan yang adik-adik inginkan, adik-adik pun boleh mengusulkan lewat kakak pembina, selanjutnya disahkan oleh Kuartir agar diterbitkan sebuah syarat kecakapan khusus beserta tanda kecakapan khususnya. Jadi sangat banyak dan bisa diwadahi dalam gerakan pramuka. Kalau tadi syarat kecakapan umum ini adalah wajib ya, dimiliki sebagai dasar sebagai kegiatan kepramukaan. Syarat kecakapan khusus sebagai pengembangan keterampilan, pengembangan minat, pengembangan bakat. Harapannya adalah ketika seorang peserta didik adalah dapat memenuhi syarat kecakapan khusus, maka adik-adik ini adalah mempunyai kecakapan yang harapannya berguna dalam masa depannya. Contoh, misalkan di sini adik-adik yang pinter sekali adalah mengenai biologi, misalkan menyukai mengenai tanaman-tanaman, bisa banyak di sana. Ada TKK berkebun, ada TKK mengenai toga dan sebagainya. Ada adik-adik yang menyukai mengenai kegiatan di alam bebas, terutama di perairan. Di sana nanti akan ada mengenai SKK berenang, SKK menyelam, SKK mendayung, dan sebagainya. Keterampilan-keterampilan ini akan berguna dalam kehidupan adik-adik di masa depannya. Kalau misalkan adik-adik di sini suka, misalkan tadi adalah berenang, menyelam, adik-adik pengen menjadi seorang penyelam, bisa menjadi di sana. Apakah hanya itu?
banyak sekali. Misalkan adik-adik menyukai mengenai kegiatan desain grafis, desain ya, menggambar lewat komputer, dapat terwakili. Nantinya di sana nanti adik-adik misalkan bisa menjadi desainer dan sebagainya. Toh kalau misalkan belum ada, adik-adik dapat mengusulkan untuk mendapatkan SKK tertentu. Oke, kita lanjutkan. Terakhir adalah mengenai syarat pramuka Garuda. Syarat pramuka Garuda ini adalah syarat kecakapan yang harus dipenuhi untuk menjadi pramuka Garuda. Syarat pramuka Garuda atau SPG merupakan kecakapan tertinggi di tiap golongannya. Ini adalah sebagai bentuk rangsangan seorang anggota pramuka untuk dapat menjadi teladan. Jadi di sini adalah sebetulnya sebuah kebanggaan dan sebuah tanggung jawab yang besar manakala seorang peserta didik mencapai pramuka Garuda. Keteladanannya ini sebetulnya adalah keteladanan ini yang menjadi kecakapan yang harus dipenuhi. Jadi untuk menjadi seorang pramuka Garuda, adik-adik nanti akan ada prasyaratan. Tiap golongan mempunyai prasyaratan yang berbeda. Tentunya adalah telah mencapai syarat kecakapan umum tertinggi di tiap golongannya, mempunyai TKK, dan ada aspek-aspek khusus atau persyaratan-persyaratan khusus yang ada di tiap golongan yang berbeda. Ini adalah proses pendidikan kepramukaan bagian kurikulum. Oke, terima kasih adik-adik. Kita sekarang sudah belajar mengenai bahwa di dalam gerakan pramuka ada 3 kurikulum dasar. Pertama adalah SKU sebagai syarat wajib, kedua adalah SKK ya sebagai tambahan sesuai dengan minat dan bakat, dan SPG sebagai syarat kecakapan tertinggi dan membentuk sebagai keteladanan dalam gerakan pramuka. Oke, kita akan sambung dalam video yang lain mengenai fundamental gerakan pramuka. Terima kasih, tetap di channel Pembina Pramuka. Kita akan bertemu dalam video-video yang lain. Salam Pramuka.